Hai teman-teman, terima kasih sudah mengikuti sesi New Moon Reiki bulan ini tadi. Berikut laporannya, mungkin aku nggak share terlalu banyak, ada beberapa points, tapi mungkin aku nggak akan elaborate too much gitu ya dari each point. Sepertinya memang arahannya untuk diresapi masing-masing. Teman-teman kalau dirasa memerlukan meditasi dan reikinya tadi, bisa mengulangnya lagi anytime, itu timeless. Teman-teman tinggal sesuaikan intensinya aja. Bagi yang tadi mungkin belum mengikuti tapi udah mendengar ocehanku ini duluan, and that's okay. Nanti bisa mengikutinya. Aku taruh linknya di deskripsi ya teman-teman. Beberapa hal yang aku catat ini mungkin gak relate semuanya dengan teman-teman semua, karena aku nggak tahu ini tadi yang mengikuti siapa aja gitu ya, dan kedepannya juga aku nggak tahu akan terpapar ke video meditasi maupun ini juga siapa aja, tapi aku coba sampaikan apa yang tadi ketangkep. Mungkin teman-teman again nggak resonate dengan semuanya, silahkan di diambil yang memang terasa ngeklik aja ya teman-teman ya. Pertama yang tercatat adalah luka relasi. Ini bisa sangat luas gitu ya. Relasi kan kita berelasi dengan siapa aja, mau ring satu kita, mau ring dua kita, tapi tadi kerasanya lebih ring satu sih, orang tua dan pasangan. Aku nggak terlalu dapet yang ke arah anak, ada tapi nggak terlalu besar. Yang cukup besar kayaknya orang tua dan pasangan, itu hampir 50-50 ya. Aku nggak bisa bilang mana yang lebih besar lukanya. Dan luka ini juga variatif, ada yang memang sudah lama, sangat lama terjadi, mungkin sudah selesai kejadiannya tapi lukanya belum selesai diproses, atau kejadiannya masih berulang gitu ya, yang menimbulkan luka itu masih terjadi terus sampai sekarang. Atau juga ya udah selesai tapi recently gitu, baru banget selesainya, jadi macam-macam banget. Mungkin arahannya bukan untuk cepat-cepat menyelesaikan lukanya, tapi menyadari dulu ya teman-teman, menyadari bahwa luka itu masih ada gitu. Jadi mungkin masih ada yang kesulitan untuk menerima sepenuhnya apa yang pernah terjadi, and that's okay. Penerimaan juga ada layersnya, dan gak perlu juga dipaksakan, biarin nanti mengalir aja sesuai kesadaran kita masing-masing. Semakin kita upayakan mau menerima, mau melepas, bahkan itu another ikatan of ego lagi yang nanti makin membelenggu gitu. Jadi dengan disadari, diterima sepenuhnya bahwa ya itu sudah terjadi. Kalaupun memang belum bisa menerima kejadiannya, yang bisa dilakukan adalah menerima bahwa saat ini kita belum bisa menerima sepenuhnya. Jadi penerimaan itu ya yang apa adanya saat ini gitu. Kalaupun belum bisa terima sepenuhnya, itu yang diakui dan diterima. Jadi nggak perlu nunggu nanti kalau udah fully menerima baru seakan-akan selesai dalam tanda kutip gitu. Kalau misalnya memang sudah bisa memprosesnya, monggo. Kalau belum pun ya disadari dulu sebenarnya apa sih yang masih menghambat. Apakah ego kita juga masih kenceng di situ, apakah masih nggak terima dengan perlakuannya or whatever gitu ya. Dan segala macamnya. Kadang luka relasi ini juga bisa jadi kita nggak sadar bahwa itu melukai, cuman dampaknya ada gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin bisa mengenali ada pola-pola tertentu yang terjadi di kehidupanmu, dan itu benar-benar berulang gitu ya, ketemu orang ke situasi yang berbeda kok polanya itu lagi yang terjadi gitu. Nah itu bisa jadi petandanya bahwa memang itu mungkin aja dampak dari luka relasi tersebut. Jadi perlu dicermati gitu teman-teman. Yang kedua adalah yang tercatat, ada pertanyaan seputar spirituality. Jadi mungkin gini, mungkin ada sebagian teman-teman yang memang entah itu baru gitu ya mengenal spirituality, ya ibaratnya baru terpapar lah sama apa ya, istilah atau fase lah
awakening gitu ya dan segala macam, atau mungkin juga teman-teman yang udah cukup lama berjalan di perjalanan spiritual. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang memang dirasa belum mendapatkan jawabannya gitu ya, kayak kenapa sih aku mengalami ini, kenapa ini dan itu terjadi, kenapa ya apapun gitu ya teman-teman. Di saat kita berjalan di perjalanan spiritual memang banyak sekali yang menjadi pertanyaan di kepala kita, karena kita kayak masuk ke suatu ranah yang baru gitu ya, yang kita nggak pernah kenal sebelumnya ibaratnya gitu. Dan walaupun sudah berjalan bertahun-tahun pun kita akan selalu menemukan suatu hal yang baru gitu ya, atau deeper layersnya. Dalam menerima jawaban atau mencari jawabannya dulu gitu ya, kadang-kadang kita mencari, berusaha sekuat tenaga gitu, mungkin belajar kesana kesini, mencoba ini dan itu aku nggak bilang salah, cuman mungkin ada baiknya ya bertanyanya langsung ke Tuhan gitu ya. Ada sih yang pernah nanya, Mbak aku udah nanya ke Tuhan kok aku kayak nggak dapet jawaban apa-apa gitu ya. Pertama mungkin memang belum waktunya untuk tahu saat ini, atau mungkin masih kurang hening untuk mendengarkan, atau mungkin masih banyak gejolak-gejolak pikiran yang sehingga membatasi apa yang sebenarnya Tuhan udah mulai sampein ke kita gitu. Dan kadang-kadang juga di saat kita muncul sesuatu yang mungkin kita rasa kayaknya jawaban ya, tapi kok beda ya dengan yang aku ketahui dulu gitu. Itu sangat lazim terjadi. Kayak aku bilang tadi, kita terpapar dengan hal-hal yang bisa jadi sangat baru, sangat gak biasa, gak pernah kita temui dan alami sebelumnya, atau mungkin the deeper layers gitu ya. Dan itu sangat lumrah, sangat sangat wajar terjadi, sehingga akhirnya kita perlu unlearn apa yang pernah kita ketahui sebelumnya untuk akhirnya bisa menerima yang baru-baru itu. Kalau ada clashing antara yang hal baru yang kita baru ketahui dengan apa yang udah selama ini kita ketahui atau yakini bahkan, ya itu tentunya akan menjadi semakin challenging ya teman-teman untuk bisa kita terima secara utuh gitu. Jadi unlearning itu suatu hal yang aku rasa sangat-sangat wajar di saat kita berjalan di perjalanan spiritualitas ini. Tinggal kitanya mau apa enggak, mau enggak kita unlearn, itu aja sih kalau buat aku. Yang ketiga yang tercatat adalah bingung cara masuk ke diri sendiri, atau ya istilahnya bingung caranya untuk kembali pulang gitu ke diri sendiri. Ini aku juga temui sih, banyak yang bertanya juga, tapi udah cukup lama yang lalu sebenarnya, recently nggak terlalu banyak. Cara kembali pulang yang paling sederhana ya hening dan mendengarkan diri gitu. Kadang kita terlalu sibuk ya, banyak aktivitas, banyak kegiatan, banyak yang perlu dipikirkan gitu ya, yang diolah, yang dikejar mungkin bahkan dan segala macamnya. Kadang kita lupa untuk set aside some time just to be with ourselves gitu. Keheningan itu bersama diri sendiri akan membuka banyak hal teman-teman. Mungkin gak sekali langsung dapat banyak gitu ya, mungkin sekali bahkan gak dapet sama apapun sama sekali gitu, and that's okay. Tapi kalau mau pulang ya caranya begitu, salah satunya ya yang paling sederhana, paling dasar yaitu hening, dengerin diri. Pikiranku tuh isinya apa sih, aku ngerasain emosi apa sih, tubuhku nih mau ngasih tahu apa sih. Tubuh tuh yang paling jujur sebenarnya. Kadang kita sibuk kiri kanan, kerja lah, inilah itulah, kita nggak sadar ternyata tuh punggungku selama ini sakit ya. Waktu kita meditasi dia baru kerasa tuh semuanya kayak gitu. Itu nggak apa-apa, itu wajar. Aku menemui banyak sekali cerita teman-teman seperti itu, and it's okay. Itu tubuh tuh yang paling jujur. Nanti setelah itu kita akan menemui lapisan diri yang lebih dalam gitu. Ternyata aku tuh punya keinginan ini ya, ternyata aku punya kebutuhan ini ya, oh ternyata aku tuh masih sakit ya sama kejadian, sama
ayah dulu gitu misalnya, ternyata kakakku tuh maksudnya nggak sejahat itu, akunya aja yang salah nangkep. Nah itu juga bisa tuh teman-teman, jadi kayak banyak realizations gitu. Nah itu caranya pulang ke diri sendiri gitu, perlahan, tapi kalau dilakukan secara rutin dan konsisten itu akan ada ya dalam tanda kutip hasilnya gitu ya. Kalau di LTA sendiri ada beberapa cara, ada cukup banyak meditasi yang memang tersedia di publik di YouTube ini. Itu ya walaupun dengan ada intensi ya meditasinya, tapi itu juga bisa untuk meluangkan waktu kan bersama diri sendiri gitu, merasakan diri kita apa adanya saat itu. Selain itu ada yang kalau nggak cocok meditasi bisa pakai yang program 7 hari itu nggak meditasi, uh, panduannya audio memang tapi bukan meditasi. Kalau teman-teman ada yang penasaran, ada penjelasannya di YouTube sini juga, teman-teman bisa simak di situ. Tapi intinya adalah memang perlu waktu ya teman-teman, quality time sama diri kita sendiri itu perlu gitu. Terus yang keempat yang tercatat adalah kepekaan intuisi dan psychic abilities meningkat. Mungkin nggak semua, tapi cukup banyak dan cukup kuat. Yang meningkat ini meningkatnya banget gitu. Gimana cara ngomongnya? Kuat lah. Yang meningkat ini misalnya, psychic abilities kan banyak ya. Meningkat sih. Mungkin kalau lebih kasarnya ya lebih sensitif gitu ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar aku kurang sreg dengan kata-kata mempertajam intuisi, karena buat aku intuisi kita udah tajam apa adanya. Yang kurang tajam, kurang peka adalah diri kita dalam mengenalinya, mendengarkannya dan segala macam, apalagi mempercayainya gitu ya. Tapi kayaknya during this new moon ada yang lebih peka terhadap intuisi, psychic abilities-nya itu juga jadi makin menjadi gitu ya. Dan ini bisa kadang menimbulkan ketidakseimbangan secara energi di dalam tubuh kita. Grounding itu perlu banget kalau udah yang model-model kayak begini nih. Grounding in nature itu bagus. Tapi kalau nggak memungkinkan pun nggak apa-apa, banyak cara lain yang bisa dilakukan. Meditasi biasa pun juga itu bisa membantu ya. Intinya jangan kebawa ngawang terus lah teman-teman gitu, karena kalau intuisi udah terlalu peka, psychic abilities juga semakin kuat gitu ya, kita nanti fokus energinya bisa berubah gitu. Jadi dengan mendisiplinkan diri dalam tanda kutip untuk grounding, untuk stay grounded gitu, itu bisa menjaga keseimbangannya. Dan yang biasanya nggak selalu, tapi biasanya jadi kendala adalah di saat kemampuan ini atau intuisi ini meningkat, tubuh kita nggak siap. Itu karena istilahnya wadah di dalam tubuh kita, kontainer di dalam tubuh kita tuh perlu diperluas, perlu diperbesar gitu. Memperluas ruang untuk bisa menampung energi yang lebih besar lagi, kurang lebihnya gitu. Mungkin kata-kataku membingungkan, tapi sebatas yang aku bisanya nyampeinnya seperti itu. Pertanyaan yang sering aku dapatkan adalah gimana caranya memperluas wadah. Memperluas wadah itu memperluas kesadaran dan juga membersihkan luka batin, kotoran-kotoran jiwa. Itu caranya itu teman-teman. Aku rasa teman-teman yang memang bisa relate dengan ocehanku yang barusan bisa kebayang ini arahnya kemana. Tapi nanti kalau ada yang kira-kira kurang jelas, chat aku ya teman-teman ya. Berikutnya yang tercatat adalah sepertinya ada atau mungkin bahkan cukup banyak yang mau manifest sesuatu gitu ya, tapi limiting beliefsnya juga cukup kuat. Dan limiting beliefs yang tadi kecatat adalah terutama ragu-ragu dan takut. Manifest ini
bisa segala macam rupa ya, pekerjaan baru mungkin, ya secara uang nominal tertentu gitu mungkin ya, karena ada kebutuhan mendesak mungkin, keinginan untuk punya anak juga bisa, pasangan dan lain-lain gitu ya, atau mungkin ada yang pengen kendaraan baru, mau berumah baru dan macam-macam. Tapi ya itu ada limiting beliefs yang memang mungkin perlu diolah dulu gitu, ragu-ragu dan takut apakah ada hubungannya dengan apa yang pernah dialami dulu, sehingga mungkin kayak waktu itu kapan ya aku sempat ngomong tentang fear of success gitu, itu juga bisa. Apa jangan-jangan pengen punya anak tapi juga takut, takut ribet, takut nanti nggak sanggup, takut nanti bisa nggak ngegedein, takut gimana ya keuangannya bisa stabil apa nggak, intinya ada keinginan tapi ada tapi aku mau ini tapi, nah tapinya tuh apa? Kalau misalnya ada, coba dikenali, disadari, nggak usah menyalahkan diri jadinya gitu ya, disadari aja, menyadari dan mengakui, itu udah satu satu kesatuan yang bagus banget teman-teman. Jadi dari situ bisa mengolah. Kalau nggak sadar dan nggak mau mengakui, nah itu mulai runyem tuh nanti nanti limiting beliefsnya nggak kemana-mana gitu, malah bisa jadi malah makin tebal. Jadi kalau misalnya memang ada, monggo diolah sesuai kondisi teman-teman masing-masing ya. Nah, ini masih tentang manifestasi. Merasa bersalah saat manifestasi. Aku tadi sempet agak bingung ya pas dapet ini nih, maksudnya arahnya kemana gitu. Cuman mungkin gini, yang samar-samar aku dapet ya, kayak merasa bersalah untuk minta ke Tuhan gitu. Aku udah banyak dapet berkah, aku udah begini, aku udah begitu, masih pantas nggak ya aku minta lagi sama Tuhan? Kayaknya arahnya ke situ. Kayaknya ini nggak terlalu banyak sih, segelintir. Tapi ini suatu pertanyaan yang sepertinya udah ada cukup lama, nggak baru-baru ini, at least tahun 2 tahun. Jadi akhirnya ya mungkin keraguan-raguan tadi mau manifest gara-gara itu juga bisa jadi gitu ya teman-teman. Tapi intinya arahnya ke situ. Yang aku bisa sampaikan terkait, uh, pernah sih emang ada yang nanya gini sama aku, cuman kan aku nggak tahu yang nanya tadi ikut di sini juga apa enggak, apa ini energi orang yang sama apa enggak, aku nggak tahu. Tapi yang pernah aku sampaikan adalah, Tuhan itu kan kalau ngasih apa-apa nggak perhitungan ya, maha pengasih, maha penyayang, maha penuh cinta, maha memberi, maha segalanya gitu. Jangan-jangan ketakutan kita merasa nggak pantas ya bukan karena Tuhannya gitu, sifat Tuhan nggak seperti itu gitu kalau buat aku ya teman-teman. Jadi uh, disadari sebenarnya apa sih yang membuat seperti itu. Kalau kita mau akhirnya nyebut Tuhan, mungkinkah ada dogma atau doktrin tertentu yang pernah tertanam sejak lama atau apa gitu. Intinya gini, apapun kondisi kita sekarang, mau yang dirasa baik, mau dirasa nggak baik, mau itu luka, mau itu apalah segala macam, itu cerminan dari apa yang pernah kita alami dulu kok gitu. Kalau udah ngomongin luka, takut, limiting belief, saya itu udah, aduh aku takut gimana ya kalau ngomongin 100% pasti, cuman most likely itu dari pengalaman masa lalu. Jadi ya coba dikenali, teman-teman gitu, coba apa ya, meningkatkan juga hubungan dengan Tuhan gitu. Aku nggak bilang ini kayak ngajarin atau gimana ya, aku juga nggak mau ngomongnya secara dari sisi agamanya aja. Hubungan dengan Tuhan itu nggak sebatas ritual yang kita lakukan sehari-hari gitu, it's way deeper than that kalau buat aku. Memahami esensinya Tuhan bahwa yaitu tadi maha pengasih, maha penyayang, maha sumber segalanya, ya berarti isunya di kita kalau buat aku sih gitu. Yang selanjutnya, oh ya ini jadi tadi sempat kecatat kan, aku tiba-tiba ingat beberapa waktu yang lalu, mungkin semingguan lebih yang lalu ya, aku ngobrol sama Mbak Tiwi, Mbak Aldini Pratiwi. Waktu itu mau ngobrolin tentang sesi besok nih, yang The Hidden Trap of apa namanya,
spiritual path itu. Ternyata pas kita ngobrol-ngobrol milih tanggal, oh iya itu malam 1 suro gitu kan besok. Terus aku bilang berarti tanggal 25-nya itu new moon. Wah itu mah new moon bukan cuma 1 bulan tuh, 1 tahun kata Mbak Tiwi gitu. Aku tuh lupa sebenarnya. Aku juga nggak dapet apa-apa jujur li gitu ya, cuman tadi inget dan mungkin diingatkan sehingga aku perlu nyampein ini untuk teman-teman. Kalau misalnya kita tadi ngomong manifestasi dan segala macam, mungkin kita bisa membuat intensi untuk manifestasi setahun ke depan gitu ya, mungkin ya teman-teman. Kalau kita tadi bicara ada luka relasi dan segala macam, mungkin kita perlu flashback kejadian yang utamanya mungkin yang terjadi setahun belakangan ini gitu. Jadi kalau terasa relate, monggo dieksplor ya teman-teman ya. Nah selanjutnya ini sepertinya cukup spesifik, mungkin nggak banyak yang relate, tapi aku perlu nyampein ini. Sepertinya ada yang punya issues besar dengan seorang sosok maskulin. Energi maskulin gede banget tadi, gede banget. Ini bisa berbagai macam rupa, again ini energi kolektif banget, bisa terkait certain belief system yang perlu diputuskan, yang nggak perlu dilanjutin lagi teman-teman. Nah mungkin tadi yang aku sempat ngomong tentang unlearn itu juga mungkin berhubungan sama ini nih, apakah ada sosok maskulin di hidupmu, atau kita bicara kalau energi maskulin itu ada di perempuan ada di laki-laki. Jadi ini bukan tentang gendernya, walaupun kalau laki-laki ya biasanya dilihatnya yang ideal adalah dominan maskulin, tapi karena ini aku bicaranya dari energi. Kalaupun aku ngomongnya sosok maskulin ya karena itu tadi pemahamannya dimana kalau laki-laki dominannya maskulin, tapi bisa juga ini kalau secara gender bisa juga perempuan tapi yang energi maskulinnya dominan gitu ya. Intinya apakah ada belief system yang sekiranya perlu di-cut gitu ya, atau di unlearn itu tadi, atau malah sebaliknya, adakah suatu hal yang diturunkan, ajaran wisdom ini kok kayak ngulang ya, berapa kali nih sesi Reiki kok bunyi lagi terus-terusan kayak gini. Apakah yang energinya seperti ini memang ikut terus-terusan kah, apa segitu banyaknya kah yang perlu diteruskan dari sosok maskulin ini gitu sampai kok masih bunyi terus, apa ini baru lagi jangan-jangan suatu wisdom atau ajaran baru, mungkin teman-teman ya, mungkin teman-teman yang akan lebih tahu ya ini arahnya kemana. Nah tapi yang tadi tercatat juga adalah apakah issues dengan si sosok maskulin ini yang masih meninggalkan trauma yang akhirnya mempengaruhi caramu berelasi. Nah ini tadi mungkin hubungannya sama luka relasi yang pertama tadi. Gini teman-teman, mungkin kita nggak dilukai langsung oleh si sosok maskulin ini, tapi kita melihat dampak atau kita dapat dampaknya akibat dari suatu kejadian yang kita nggak alami langsung. Misalnya, ini misalnya banget ya, orang tua kita, si ayah ke ibu mungkin treatmentnya tidak baik gitu ya, kita nyaksiin itu mungkin ada suatu dampak yang tertanam di kita, mungkin kita jadinya jadi trauma juga kalau pas ketemu sosok laki-laki yang sekiranya mungkin dirasa otoriter atau lebih superior dan segala macamnya. Intinya kayak gitu deh teman-teman. Jadi bisa kita yang ngalami langsung, bisa juga enggak gitu ya, tergantung kondisi teman-teman gimana. Nah yang berikutnya adalah apakah ada yang pemahaman tentang cinta itu, ada nggak yang perlu diubah, gimana ya kalimatnya, apakah ada pemahaman tentang cinta yang perlu diubah. Nah tuh kira-kira kayak gitu teman-teman. Nah ini aku that's it, dapetnya cuma itu doang. Jadi mungkin aduh aku tuh nggak pengen nebak-nebak gitu, aku benar-benar nggak dapat apa-apa. Kalau yang relate aku rasa bisa paham deh, mungkin arahnya gini, apakah selama ini kita diajarkan untuk mencintai itu secara transaksional gitu ya, ibaratnya kalau gue mencintai artinya gue berkorban, kalau gue udah berkorban gue juga berharap lo berkorban buat gue, misalnya kayak gitu. Atau kita apa ya, ya
mungkin perlu diubah dari yang conditional love ke unconditional love. Nah, kurang lebih secara garis besarnya seperti itu, teman-teman. Yang berikutnya ada sepertinya ya, ada clashes antara intuisi dengan logika atau pikiran. Jadi misalnya intuisinya bunyinya A, si pikiran atau logika kita ini nggak masuk akal nih, ini terlalu beresiko nih, ini langsung nyari nih mitigasi resikonya gimana. Wah, ini kalau kayak begini ngikutin si intuisi ini tapi kan ada konsekuensinya bla 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 bla. Intinya pikirannya rame aja, begitu intuisinya bunyi pikirannya ikut rame. Nah, ini juga perlu disadari ya teman-teman ya gitu. Si pikiran itu tugasnya melindungi kita. Jadi bukan sesuatu hal yang kita bisa salahkan gitu ya. Tapi kan kontrolnya di kita yang bisa kontrol pikiran kita. Jangan jadi pikiran yang mendominasi kita, jangan pikiran yang mengontrol kita gitu. Nah, di saat kita udah paham, oh ini gue tahu nih, ini intuisi, ini tahu pikiran ini maksudnya untuk melindungi. Oke, ya udah, aku akan ambil stepnya begini begini begini. Intinya kayak gitu teman-teman, karena kalau nggak nanti kita nggak jadi terlatih atau terbiasa untuk mempercayai si intuisi yang udah bunyi itu. Yang terakhir yang aku catat, yang terakhir, tapi nanti aku mau share sesuatu setelah ini. Sepertinya masih ada kepedihan mendalam tentang suatu kehilangan. Yang kecatat adalah orang, uang, materi. Ya, uang can be materi, tapi materi mungkin rumah, harta benda lah yang tangible gitu teman-teman. Rumah sih yang bunyi barusan, aku nggak dapet kayak mobil atau apa. Rumah mungkin, I'm sorry to say mungkin ada yang pernah rumahnya disita, mungkin ada yang berebutan warisan gitu misalnya, something like that. Tapi intinya tiga itu, ya kepedihan atas kehilangan, grief. Ya itu suatu fase teman-teman. Kalau buat aku juga pernah merasakan kehilangan, tapi kita bisa kok melampaui itu. Kita pahami pelajarannya apa. Kehilangan orang, mungkin kehilangan, aku nggak lihat ini orang tua sih, pasangan sama temen, kayaknya teman cukup deket, yang mana itu juga bisa meninggalkan duka sebenarnya. Ada pelajarannya kok. Mungkin memang peran mereka sudah selesai di hidup kita. Mungkin tentang uang ya, mungkin itu pembayaran karma ya, semua juga bisa jadi pembayaran karma sebenarnya, yang kita nggak pernah tahu apa yang kita pernah lakukan di kehidupan sebelumnya gitu ya. Jadi dengan penerimaan total, radical acceptance without even knowing why, mencari why-nya itu sampai puyeng juga kadang-kadang kita nggak nemu gitu. Dan kenapa mesti spend your energy looking for something yang toh at the end of the day you need to pay the karma anyway gitu. Kalau buat aku ya akhirnya gitu, mendingan fokusin energinya ke yang apa ada sekarang, gimana cara ngadepinnya, gimana cara mengelolanya, gimana cara melampauinya. Aku rasa itu akan jauh lebih efisien secara energi. Nah, sebelum sesi New Moon tadi ada sesinya Mas Adi, sesi jeda Ataya, yang kali ini tema besarnya adalah tentang anger. Ini adalah sesi yang keempat. Mas Adi menyampaikan banyak sekali hal, cuman ada sedikit tadi yang memang kena di aku, dan itu sebenarnya Mas Adi udah cukup sering ulang gitu ya, baik aku pribadi ataupun juga secara umum disampaikan kayak di Zoom gitu ya, di sesi-sesi Mas Adi sebelumnya. Mungkin akhirnya aku kok terdorong mau share di sini gitu ya. Mungkin tadi ada kaitannya tentang luka relasi, tentang issues mungkin dengan sosok maskulin itu ya. Mungkin ini bisa membantu kita untuk menetralisir sudut pandang kita, persepsi kita, emosi kita juga mungkin gitu ya. Jadi yang Mas Adi sampaikan, yang mau aku share di sini ada dua. Setiap orang punya keinginan untuk merasa bahagia dan menghindari penderitaan, yang mana akan beririsan dengan keinginan kita untuk mendapatkan hal yang sama.
gitu. Aku mungkin salah perkatanya, tapi yang aku tangkap tadi kurang lebih itu. Aku tadi udah nggak sempet lagi untuk nonton rekamannya dulu, aku nggak tahu di menit keberapa, tapi yang aku tangkap, dan ini aku cukup sering dengar Mas Adi ngomong kayak gini. Artinya uh, kita tuh sama-sama pengen bahagia kok, kita dan orang lain yang kita rasa menyakiti kita. Ya akhirnya dia melakukan hal yang menyakiti karena dia menginginkan kebahagiaan itu, menghindari penderitaannya dia. Akhirnya dia lakukanlah sesuatu yang akhirnya mungkin beririsan itu dengan keinginan kita. Ini bukan tentang membenarkan perbuatan orang lain, tapi kita tadi juga sempat dibahas oleh Mas Adi tentang memaklumi gitu ya, bahwa ada alasannya kok orang seperti itu. Kita bukan berarti membenarkan, tapi kita juga perlu tahu bahwa itu it's not random gitu, ada alasannya mereka seperti itu. Yang kedua, again mungkin kata perkatanya aku mungkin salah, tapi intinya yang aku tangkap tadi adalah sebelum orang lain menyakiti kita, dia itu sebenarnya udah tersakiti lebih dulu. Karena orang yang bahagia gak akan dengan sengaja menyakiti orang lain, entah itu dengan perbuatan, entah itu dengan ucapan, dan lain-lain teman-teman gitu. Jadi mungkin ini juga untuk kita sama-sama membawa ini sebagai bagian dari perjalanan kita dalam mengelola luka, terutama berkaitan dengan relasi mungkin ya tadi ya, dalam konteks sesi malam ini. Begitu teman-teman, terima kasih banyak. Sekali lagi semoga sesi tadi memberkahi, semoga membantu. Again kalau diperlukan lagi silahkan diulang lagi ya teman-teman ya, silahkan tetapkan intensinya masing-masing, bebas aja, itu timeless. Terima kasih teman-teman.